Mulai ibadah kita, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang Tuhan tepat di gereja-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, layakan kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Yesus. Kiranya Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, boleh Tuhan Yesus menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu dalam hadirat-Mu Yesus. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, mari kita naikkan penyembahan ini dengan sepenuh hati kita, berhadapan langsung kepada Tuhan kita, memuji, memuliakan Tuhan. Amin.
mau mendengarkan firman Tuhan, kita boleh duduk. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada sampai ini. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sangat baik untuk hidup kami Tuhan. Tetapkan hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah sumber dari kehidupan, sumber dari segalanya Tuhan Yesus.
Kami sadar Tuhan, kalau kami ada di titik ini, semua karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kami bisa melewati masa pandemi dan kami selamat, itu semua karena Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, supaya hari ini dan seterusnya kami tetap berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Seringkali kami yang melepaskan diri dari tangan Tuhan. Ketika Tuhan mulai menegur kami, ketika Tuhan mulai mendisiplin kami, kami berontak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kadangkala terlalu mudah kami mengeluh, terlalu mudah kami menjadi bimbang dan tidak mempercayai Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kami disadarkan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, Yesus. Karena Engkaulah sumber kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami belajar dari firman. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti setiap perkataan-perkataan. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kiranya persembahan mereka jadi sesuatu yang menyenangkan Bapa di surga. Pakai mereka lebih lagi, pelayanan mereka dan kehidupan mereka, supaya semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Present Worship. Ya, saudara, kita akan melanjutkan tema besar kita tentang doa. Ya, suatu kali ada seorang bertanya sama saya, Pak, kenapa gereja kita tidak mengucapkan doa Bapa kami? Ini jawabannya. Ya, kenapa kita tidak mengucapkan doa Bapa kami? Karena pada prinsipnya doa Bapa kami bukan untuk dihafal. Kalau untuk dihafal jadinya nanti kayak mantra. Iya kan? Kalau ada apa-apa doa Bapa kami, doa Bapa kami, tanpa kita ngerti artinya. Nanti setelah kita belajar seri khotbah tentang Bapa kami, tentang doa Bapa kami, jadi pastikan Bapak Ibu 1 bulan ke depan tidak terlewatkan seri pelajaran ini, doa Bapa kami. Ya, hari ini kita belajar seri 1 ya. Karena ini merupakan satu doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Keren kan, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti setelah saudara selesai belajar tentang doa Bapa kami, kalau dalam ibadah mau diucapkan doa Bapa kami, silakan, tidak menjadi masalah. Saya hanya tidak mau kita hanya ikut-ikutan lalu kita kagak ngerti, iya kan? Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan tapi nggak ngerti. Makanya di tempat kita, baik itu baptisan, pernikahan, penyerahan anak, semua ada pelajarannya, iya kan? Yang mau nikah jangan cuma ikut-ikutan, ya dia nikah, gue juga nikah, nggak begitu juga saudara, iya kan? Kita harus belajar, karena hidup nikah itu tidak sesimpel waktu kita datang kondangan, bukan itu pernikahan itu hanya start awal kehidupan sebuah pernikahan, dimulai dari titik pemberkatan nikah. Demikian juga baptisan. Wah, dia baptisan, saya juga ikut. Bukan untuk ikut-ikutan, tapi kita paham dulu. Kita paham dulu. Ya, kita pahami, kita mengerti. Oh, barusan sampai kita, oh gitu ya. Iya. Ya. Sudah kan dikasih Tuhan? Next. Ya, kita baca Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bagian Alkitab ini bersama-sama. Bisa dibantu tampilkan ayat-ayatnya? Bisa nggak?
Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, kita baca bersama-sama. Tidak usah saling mendahului karena kita bukan angkot. Walaupun tadi datangnya naik angkot. Ya, 2, 3. Sebab itu, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saya percaya setiap kita sudah familiar dengan doa ini. Ya, siapa yang sudah hafal? Ya, sudah hafal. Siapa yang sudah mengerti? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala pengetahuan kita hanya sebatas hafalan. Ya. Kalau hafalan, ya memang nggak lupa, tapi tidak. Iya, ya kalau kita hafal memang susah lupa. Tapi apa gunanya kalau sekedar dihafal tanpa kita mengerti artinya? Yang paling sering kita hafal ada banyak kata-kata, yang berbau rohani gitu ya, yang sering kali kita hafal, kita ucapkan tapi kita nggak ngerti artinya. Haleluya artinya apa? Puji Tuhan. Haleluya artinya puji Tuhan. Amin artinya apa? Artinya apa amin? Ya, saya percaya. Itu arti kata amin. Katakan kita sudah berulang kali menyebutkan, tapi kita nggak ngerti. Itulah sebabnya kita dibelenggu dengan kebodohan terus, karena kita malas untuk belajar, malas untuk mencari tahu. Ya, dan beberapa penulis lagu salah menerapkan kata-kata itu. Contohnya Hosana. Tahu nggak artinya Hosana? Tahu nggak? Hosana ini seruan doa, artinya ya Allah selamatkanlah kami. Jadi kadang-kadang gak nyambung pujian itu. Hosana aku memuji Tuhan, itu kayak gak nyambung. Itu seruan minta tolong kok, nyanyinya sambil ketawa-ketawa gitu. Ini seriusnya minta tolong gitu kan. Ya saudara dikasih Tuhan, kadang-kala kekristenan merasa sudah menerima anugerah Tuhan lalu menganggap remeh firman Tuhan. Seringkali saya katakan, saya kadangkala iri dengan saudara-saudara kita umat muslim. Mereka itu dari kecil hukumnya wajib baca Alkitab, baca kitab sucinya. Kalau walaupun tulisan Arab, sampai dipanggil ustadznya, dipanggil guru ngajinya, diajar ngaji, diajar membaca Alkitab, kitab sucinya dari kecil. Halo orang Kristen, apakah Anda melakukan hal itu? Boro-boro anaknya yang udah tua bangkotan juga kagak pernah membaca Alkitab. Ya. Saya mau katakan dengan tegas, Anda tersinggung silakan. Gak usah jadi orang Kristen kalau kamu nggak baca Alkitab. Percuma kekristenan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus paham supaya apa? Kita tidak disesatkan. Ya. Kita harus, kalau kita ngerti, kita nggak disesatkan. Kita akan belajar bagaimana doa Bapa kami. Satu lagi saya tambahkan. Satu kata yang sering kali kita ucapkan tapi nggak ngerti artinya, Shalom. Tahu nggak artinya apa? Damai sejahtera bagi. Jadi Shalom sama Assalamualaikum itu sama. Artinya sama, bahasanya dua bahasa berbeda, satu Arab, satu Ibrani. Kalau orang Batak bilangnya horas, sama itu.
selamat damai bagi kamu, ya kan? Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar doa Bapa kami. Next. Ya. Ini doa yang langsung diajarkan Tuhan Yesus, bukan diajarkan oleh gembala saudara. Ya, tapi gembala saudara mengajarkan karena Tuhan Yesus mengajarkan lebih dulu. Ya, ini dimulai dari, yuk kita lihat sejarahnya, kita lihat latar belakangnya di Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Ya. Ya, Injil Lukas kadangkala lebih rinci menyebutkannya, menceritakannya karena penulis Injil Lukas adalah seorang dokter. Dia lebih teliti, lebih detail, ya. Sehingga ada beberapa hal yang tidak disebutkan di Injil-Injil lain oleh penulis-penulis lain, tapi disebutkan oleh Lukas dalam Injil Lukas. Lukas 11 ayat 1. Perhatikan saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, artinya pas sudah selesai, ya, bukan berarti ketiduran gitu ya. Banyak dari kita kan berarti berdoa karena ketiduran gitu ya. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi ini Tuhan Yesus mengajarkan doa ini karena ada sebuah permintaan dari seorang murid. Setelah dia lihat Tuhan Yesus berdoa, dia datang bilang, "Guru, ajarin kami berdoa dong." Tuh, Yohanes aja ngajarin murid-muridnya. Ajarin kami, kan muridmu, ajarin kami berdoa. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah murid itu tidak tahu berdoa? Apakah dia gak pernah berdoa? Ya, atau dia lupa caranya berdoa? Itu tidak mungkin, karena mereka orang Yahudi. Dalam agama Yahudi, mereka berdoa itu lebih daripada umat muslim berdoa. Mereka lebih radikal dalam berdoa, ya. Jadi nggak mungkin mereka nggak pernah berdoa atau nggak tahu berdoa. Tapi kenapa murid ini tanya, minta diajarin? Kalau minta diajarin kan dia belum ngerti, ya kan? Gimana sih caranya, gitu kan? Gimana sih caranya? Kenapa, saudara? Saya menemukan hal ini sepertinya agak aneh. Seorang yang sudah dididik di agamanya begitu rupa tentang doa dari kecil, ya, tetapi ketika melihat Tuhan Yesus berdoa, selesai Tuhan Yesus berdoa, dia minta diajarin. Dari cerita ini kita melihat bahwa ada yang berbeda doanya Tuhan Yesus dengan doa yang biasa dilakukan oleh si murid ini. Pasti berbeda. Dan si murid ini merasa doanya Tuhan Yesus ada sesuatu, ada something yang powerful yang dia gak pernah alami sebelumnya. Sehari bisa berapa kali orang Yahudi itu berdoa, pagi hari berdoa, siang malam. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berdoa, dia ada dekat Tuhan Yesus. Selesai Tuhan Yesus berdoa, sudah amin. Lalu murid itu bilang, ajarlah kami berdoa. Pastinya ada sesuatu yang berbeda. Sama seperti ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, saya percaya di sini jago masak semua, ya kan? Anggap aja semua bisa bikin rica-rica, ya kan? Tapi ketika dalam sebuah acara ibu-ibu makan ada rica-rica, begitu makan, wow, ini enak banget. Apa yang dilakukan? Yang pertama cari siapa yang masak, betul? Ini masakan siapa sih? Oh, masakan ibu ini. Lalu tanya, resepnya apa? Kok beda sama masakan saya? Saya salahnya di mana, gitu kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kurang lebih seperti itu yang dialami oleh murid ini. Tidak disebut siapa, sampai dia bertanya, sampai dia minta diajarin, ajarin dong. Ya kan? Ibu-ibu kalau resepmu kalah sama resep orang lain, dengan rendah hati kan dia bilang, ajarin dong saya resep itu, saya pingin bikin yang seperti itu. Seolah-olah murid ini juga bikin,
Begitu saya juga ingin berdoa seperti kamu berdoa tadi. Itu keren banget, itu powerful banget. Tanpa basa-basi Tuhan Yesus langsung ngajarin berdoa. Kalau di dalam Matius, ya kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, ya. Kitab Injil 4 ceritanya sama, tapi itu saling melengkapi, saudara. Ya. Iya. Tuhan Yesus memberikan narasi yang berbeda sebelum dia ngajarin doa. Sebelum dia ngajarin Bapa kami bla 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 bla. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus mengajar sesuatu yang berbeda. Dia bilang begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi artinya doa itu ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, harus seperti ini. Ya kan? Kita lanjutkan. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, ini orang Yahudi itu seperti itu caranya berdoa. Di tikungan, setiap kali ketemu tikungan berdoa. Bayangkan dari sini ke KSP berapa tikungan, saudara? Berdoa terus, nyampainya berapa lama, saudara? Orang Yahudi itu saking fanatiknya dengan agamanya seperti itu. Di tikungan-tikungan aja berdoa. Dan mereka kalau berdoa nggak dalam hati, saudara, teriak-teriak. Ya, saya berdoa suatu saat kita boleh nanti kita retret ke Israel, amin. Jangan minta saya dibayarin, nabung. Jadi saya dikasih itu. Orang Israel sampai hari ini, orang Yahudi kalau berdoa itu bersuara lantang. Enggak. Kalau orang Indonesia kan banyaknya berdoa dalam hati, jadi nggak tahu antara doa dan tidur nggak ada bedanya kadang-kala. Yang bedakan ketika lihat mukanya udah hilang buat tidur, berarti nggak doa ini. Orang Yahudi itu benar-benar exciting dalam berdoa, ekspresif banget mereka itu. Di tikungan mengangkat tangan, berseru, lonjak-lonjak. Itu orang Yahudi seperti itu. Tapi Tuhan Yesus seperti bilang, jangan seperti mereka. Perhatikan, ya. Supaya dilihat orang, ini yang perlu digarisbawahi. Mereka melakukan itu dikatakan apa? Supaya dilihat orang. Untuk ayat-ayat ini coba lihat di YouTube gereja berapa waktu yang lalu saya udah bahas ini. Ya. Kemudian aku berkata kepadamu, jadi Tuhan Yesus tuh ketika dia menegur, dia selalu memberikan solusi. Kadang-kala kita kalau nyalain orang, mengkritik orang cuma bisa mengkritik tapi nggak bisa kasih solusi. Kadang-kala kita jelekin orang, tapi nggak pernah bisa kasih solusi. Tuhan Yesus berbeda, dia menegur, jangan seperti mereka. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu berdoa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan, di rumah ibadah, tapi mereka untuk dilihat orang. Lalu Tuhan Yesus memberikan solusinya. Tetapi ini menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan sebelumnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, gak usah dikunci, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada orang yang bertanya gini, Pak Pendeta, kalau gitu nggak boleh berdoa di dapur, Pak. Katanya suruh masuk kamar, katanya. Lebih parah lagi, waktu makan di restoran, ayo berdoa, Pak. Sebentar, Pak, nggak boleh Pak berdoa di sini. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-8, Matius 6 ayat yang ke-6 katakan kalau kamu berdoa masuk kamar. Jadi nggak boleh kita berdoa di rumah makan, harus masuk kamar. Maksudnya bukan seperti itu, saudara. Saya seringkali katakan, apa yang di dalam Alkitab itu ada makna tersurat, ada makna tersirat. Makna tersurat itu sudah jelas-jelas, misalnya jangan berdosa, ya udah jangan berdosa, nggak perlu pengertian. Oh, berdosa untuk hal yang baik, bohong untuk kebaikan boleh, nggak perlu begitu karena itu udah jelas. Itu makna tersurat yang tertulis. Tetapi ada makna tersirat. Makna tersirat itu yang kita bisa mengerti. Kadang-kala firman Tuhan disampaikan dalam bentuk perumpamaan, ya kan? Kadang-kala Tuhan kasih perumpamaan, kadang-kala pakai metafora, ya kan? Ada orang yang mendirikan rumah di atas batu, di atas pasir, itu kan metafora, ya kan?
Nah, sekarang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melalui ayat ini mau bilang, doa itu bukan untuk dilihat orang, tetapi doa itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Doa adalah hubungan pribadimu yang terdalam. Masuk kamar, apa sih artinya kamar? Kamar itu bagian privasi kita kan? Bagian privasi kita. Gak mungkin kalau saudara di depan rumah lagi duduk di teras ada orang ngamen, wah lagunya enak sih di sini, ayo masuk ke kamar saya, kan gak mungkin, saudara. Kamar adalah bagian privasi saudara. Jadi artinya masuk kamar, doa adalah bagian yang privasi antara kau dan Tuhan. Nah selanjutnya Tuhan Yesus juga berkata apa? Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita udah belajar minggu yang lalu, ya. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Ada penghalang-penghalang. Yang lupa, buka lagi YouTube-nya, tonton lagi YouTube-nya. Ya kadang-kala ya itulah. Kita ini susah ingat, gampang lupa. Ya, susah untuk ingat susah, tapi begitu ingat gampang banget lupa. Nah, jadi harus diulang-ulang, ya kan harus diulang-ulang supaya tidak mudah lupa. Nah, ketika seorang murid bertanya, ajar kami berdoa, Tuhan bikin ketentuan dulu. Doa itu adalah hal yang pribadi. Doa itu bukan masalah kata-katanya. Karena apa? Tuhan itu sungguhnya melihat hati. Tuhan melihat hati. Walaupun kata-katamu tidak tertata menurut ejaan yang disempurnakan, menurut tata bahasa yang resmi, gak apa-apa. Jadi kalau siapapun disuruh doa ke sini, jangan bilang, Pak saya gak bisa berdoa. Ya. Kecuali orang bisu, disuruh maju ke depan gak bisa berdoa, wajar. Karena dia akan berdoa dalam hati, gak bisa ngomong. Iya kan? Tapi saudara kan tidak bisu. Jadi ketika nanti kita tunjukkan di berdoa ya, setuju? Setuju. Ketika berdoa, sampaikan aja apa yang ada di pikiranmu, di hatimu pada Tuhan. Keinginanmu, apa yang ingin kamu doakan, sampaikan. Ya. Bukan masalah kata-kata yang disusun rapi. Saya sudah katakan, berdoa itu bukan harus seperti baca puisi, apalagi berpantun di hadapan Tuhan, gak perlu seperti itu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang cerah ini, ketika mentari yang beberapa hari tertutup awan bisa muncul hari ini. Cerita apa itu? Ya, bukan masalah kata-kata, tapi masalah sikap hati kepada Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus ajar, ya. Ayo next. Ya, di dalam ayat yang ke 9, karena itu berdoalah demikian. Jadi doa Bapa kami adalah suatu struktur, satu pola, ya, yang biasa menjahit baju, ya, nasi bikin pola. Ya, apapun kainnya, bagaimanapun corak kainnya, kalau pakai pola itu ya akan jadi baju, ya kan. Kemudian bukan sesuatu yang dihafal kata per kata seperti mantra. Ya, kalau mantra kan salah satu kata nggak bisa kan? Ya, sim salabim abradabra misalnya, salah nyebutnya, ya, nggak bisa. Doa itu bukan seperti itu, bukan urusan menyusun kata. Ya, doa Bapa kami adalah suatu pola, satu struktur. Jadi ada unsur-unsur yang harus ada di dalam doa itu. Nanti berikut-berikutnya kita akan belajar. Sekarang kita melihat doa Bapa kami, kita akan melihat kata per kata. Ini keren banget doa ini. Next. Ya, yang pertama, dalam doa Bapa kami di bagian awal saja sudah ada penyataan hubungan dengan Allah. Doa itu dimulai dengan sapaan, dengan sebutan apa? Bapa kami. Apa sih artinya Bapa kami? Bukan Bapak kamu atau Bapak saya. Ya. Bapa kami adalah sebuah penyataan hubungan. Penyataan itu perbuatan yang menyatakan. Perbuatan yang menyatakan. Jadi dengan kita berkata Bapa kami, kita menyatakan satu hubungan. Hubungan antara kita dan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Tuhan ajar hubungan Bapa dan Anak.
hubungan bapak dan anak yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Kenapa? Dalam anak ada DNA kita. Di anak kita ada DNA kita. Mungkin dia terpisah dari kita, tapi DNA-nya ada. Kadang-kadang sifat-sifat kita muncul di anak kita. Ya kan? Kan ada cerita, ada pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, jadi jangan marah-marah sama anakmu ketika anakmu nggak bisa matematika. Bapak emaknya bisa nggak matematika kan gitu. Jangan dimarah-marahi tapi dituntun, diajarin begitu. Ya, saudara, Bapak kami sebuah pernyataan hubungan antara si pendoa, Tuhan ajar pada siapapun yang mendoakan doa Bapa kami, ingatlah akan hubunganmu dengan Sang Penciptamu. Hubunganmu dengan Sang Penciptamu bukan seperti majikan dan tuan, tapi hubunganmu dengan Tuhan, dengan Penciptamu adalah seperti anak dan Bapak. Ketika saya merenungkan ini tadi malam, saya menangis. Begitu dahsyatnya Tuhan mengakui kita. Kadangkala ya, ketika seorang anak salah dengan bapaknya, si bapak langsung putuskan hubungan. Mulai sekarang kamu bukan anak saya. Sering kan kata-kata begitu? Apalagi kalau nonton FTV, ya kan? Sinetron, marah nih bapaknya, dijodohkan gak mau. Mulai sekarang kamu bukan anak saya. Lalu anak siapa pak? Gitu kan. Tapi bapak di surga gak pernah bikin begitu. Padahal kita melakukan kesalahan lebih besar dari anak yang ada di sinetron-sinetron itu kan. Kita kadang-kala berontak sama Tuhan, kadang-kala kita keras hati, kadang-kala kita ngeyel hingga keturunan. Tapi kita tetap anak. Demikian kasih Bapak kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Bapak ditulis BAPA, bukan Bapak. Apa bedanya Bapak dan Bapak? Bapak orang Batak. Semua orang, ya, semua orang bisa dipanggil Bapak. Ya, kalau ketemu sopir Grab kan dia bilang Pak, Bapak, gitu kan? Apakah dia kawin sama emakmu? Enggak kan? Semua pria dewasa di Indonesia disebut dengan panggilan Bapak. Tapi bukan berarti semua pria dewasa adalah bapakmu. Bisa ngerti nggak sih? Bisa. Semua pria dewasa kamu bisa panggil bapak. Ya. Elvis saja kalau panggil bapaknya lo, bapak kan pak, tapi kan dia bukan bapakmu. Iya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semua pria dewasa dipanggil bapak. Tapi tidak semua pria dewasa itu bapak. Ya, itu bedanya. Ya, bapak dari bahasa asli itu dipakai kata pakai bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Arab itu Abba. Makanya ada lagu kan, iya Abba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Iya Abba, Bapak. Abba itu panggilan yang dikhususkan kepada pria dewasa yang adalah ayahmu. Ayah itu berbeda dengan bapak. Bapak semua orang, tukang cendol, tukang es doger bisa kita panggil bapak. Tapi tidak semua tukang es doger dipanggil ayah. Iya kan? Jadi dari kata pertama doa Bapa kami itu sudah begitu dalam maknanya. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan mau kita itu ngerti kita doa itu sama siapa, ditujukan ke alamat mana. Jangan salah alamat. Ya. Doa itu nggak boleh pakai alamat palsu. Di kuburan berdoa sama kakek. Saya masih ingat dulu waktu saya mau nikah. Ya, saudara-saudara saya, tante-tante saya bilang, kamu ke kubur kakek kamu dulu, kasih tahu kakek kamu. Saya bilang, ke kubur juga dia nggak dengar. Saya bilang, ya dalam tradisi beberapa suku kan harus datang dulu ke kubur orang tua, leluhur. Pak, kek, nek, opung, saya mau nikah, ini calon saya. Kira-kira kalau dari kuburan keluar, aku nggak setuju. Kamu. Itu kadang kalau udah dikuasai kebodohan kan begitu sudah. Ya kan ngapain ngomong seperti itu? Ya udah gitu ngomong dijawab sendiri lagi. Iya silakan. Jadi saya dikasih Tuhan. Abba itu menunjukkan bapak, ayah kita. Kenapa?
Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan satu doktrin yang sangat penting ini? Ini doktrin yang sangat penting yang hanya ada di dalam kekristenan, yang mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam agama lain tidak ada. Kita pengikutnya Allah, ya kan? Pengikutnya, hambanya. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus kita diajar memanggil Dia dengan panggilan Bapa, Ayah. Terserah, saudara mau ganti pakai bahasa bahasa daerah saudara, misalnya babe gue yang di sorge, asa aja. Karena Tuhan itu ngerti semua bahasa, nggak cuma ngerti satu bahasa. Begitu dalamnya pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid yang tanya. Dulu orang Yahudi melihat Allah itu sebagai pribadi yang maha kuasa, sebagai raja yang powerful, ada jarak, mereka nggak boleh dekat-dekat. Kalau mereka mendekat pada Allah, mati. Tapi di dalam Tuhan Yesus semua itu dirubah. Hubungannya begitu dekat, sedekat seorang ayah dengan putranya, sedekat seorang ayah dengan putri. Saudara yang dikasih Tuhan, satu pribadi, ayah atau bapak atau abah adalah satu pribadi di mana benih kita berasal, DNA kita berasal. Next, coba lihat beberapa ayat ini. Kejadian 2 ayat 7. Tolong dibacakan, Bagus. Pakai ini ya. Kejadian 2 ayat 7. Pakai ini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengebuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, manusia menjadi makhluk yang hidup karena ada hembusan nafas Allah. Nafas dalam bahasa Ibrani nefes, roh. Roh Allah dihembuskan, bagian dari diri Allah dimasukkan ke dalam manusia itu. Ada DNA Allah dalam hidup kita. Sebetulnya ada sifat-sifat Allah. Ada segala sifat unggul Allah dalam hidup setiap kita. Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia. Tetapi sayang, sifat-sifat unggul itu luntur karena kita berdosa. Melalui panggilan Bapa dalam doa Bapa kami, kita kembali disadarkan. Ingat loh, kamu itu anak Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Tolong kembali bagus. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukanlah pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, kita ini anak Allah. Jadi jangan berpikir urusan anak itu urusan kawin dan mengawinkan. Itu pikirannya terlalu mesum. Kalau urusan anak itu, oh ini kawin sama ini, bidannya siapa? Bukan seperti itu, saudara. Urusan anak Allah itu dikatakan, jangan berpikir menurut darah dan daging, menurut hal-hal yang jasmani. Tapi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa. Dengan dalam bahasa lain, kita diberi hak sebagai anak Allah. Keren kan posisi kita? Keren gak posisi kita sih? Keren kan status kita? Kita ini anak Allah. Anak Allah sama anak presiden keren mana sudah? Anak Allah. Wah, anak presiden bisa naik jet pribadi, Pak. Ya biarin, kita nggak usah pakai jet, bisa terbang nanti. Ketika Tuhan Yesus angkat kita, nggak usah pakai jet. Lebih keren kita, saudara. Ya. Kita anak Allah, tapi ingat statusmu anak Allah, tolong dijaga, diperhatikan. Jangan sampai orang bilang anak Allah kok bohong, anak Allah kok pinjem kagak bayar, anak Allah kok males-malesan beribadah kepada Allah. Tunjukkan dirimu anak Allah. Jadi ketika saudara berdoa, baru kata pertama saja saudara dihantam, saudara dibawa pada satu kesadaran. Ingat loh, statusmu itu keren banget, statusmu itu mulia banget.
kau anak Allah. Tapi ingat, ya, anak Allah itu harus menunjukkan kriteria yang berbeda dari dunia. Ya, Roma 8, 14, 16. Roma 8, 14, 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah dan adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Lanjut ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Anak-anak Allah cirinya apa? Hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya di-guidance, dipandu oleh Roh Allah. Oleh Roh itu kita mengaku, ya Aba, ya Bapa. Hanya orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Allah, dia bisa berdoa, ya Tuhan, ya Bapa. Dan dikatakan Roh itu bersaksi dengan roh kita. Artinya apa? Roh itu meneguhkan, mengingatkan selalu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Jangan lagi hidup dipimpin oleh kedagingan. Jangan lagi hidup dipimpin oleh keduniawian. Karena kita adalah anak Allah. Bilang sama saudaranya, kamu anak Allah. Jadi jangan bilang lagi sama saudaranya, setan lu, ya. Kadang-kala kalau udah jengkel kan bilangnya gitu. Bener apa salah saudara? Ya. Setan lu anak Allah dikatain setan, kan bapaknya marah. Ya. Anak Allah itu coba tampilkan identitasmu sebagai anak Allah. Identitasmu sebagai Allah, anak Allah bukan berarti saudara pakai kalung salib gede-gede di mana-mana. Oh, kalung salib bisa ketinggalan Pak, ditato salib aja, jidatnya ditato salib begini. Nggak perlu begitu. Tampilkan lewat perilaku hidupmu. Tampilkan lewat perkataanmu sehari-hari. Bukan perkataanmu di gereja. Perkataanmu di gereja nggak akan ada yang manggil setan, nggak ada yang manggil anjing, nggak ada. Semua baik kalau lagi di gereja. Tapi di luar, ketika saudara naik mobil dipotong, apa yang keluar dari mulut? Sadar nggak saudara ngomong anak Allah pantas nggak ngomong begitu? Bertobat tidak. Pantas nggak ngomong begitu? Ketika dipotong lalu, saudara. Makanya Tuhan Yesus ngajar di awal doa sudah dibilang, Bapa kami ingat lu tuh anak Allah. Lu tuh anak Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar melalui doa Bapa kami, kita dibongkar, ditelanjangi sama Tuhan, betul gak? Kesalahan-kesalahan kita, ketidakpatutan kita dibongkar habis. Ya. Seperti kita mau merenovasi rumah, yang lama harus dibongkar dulu, betul? Kalau tidak dibongkar, ya nanti rusak lagi. Oke, kita lanjutkan, saudara. Next. Ya, kata Bapa kami membawa orang percaya untuk menyadari sebuah hubungan yang mendalam dan khusus antara orang percaya dan Allah, Bapa dan Anak. Bapak kami, bukan bapakku, bukan bapak gue. Ini juga punya pengertian. Kata kedua, Bapak kami. Kami itu menunjukkan apa sih? Kata ganti orang kedua, jamak. Ya, kata ganti orang kedua. Bukan kata ganti orang kedua, kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama yang berbicara jamak, banyak. Kata ganti orang pertama jamak. Itu memberi satu pengertian bahwa Allah itu bukan milik pribadi. Tuhan Yesus bukan punyamu dewe. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhannya semua orang percaya. Amin. Jadi kita harus ingat, kita tidak sendiri. Tuhan itu milik semua orang percaya. Dia adalah kepala dari tubuh. Tubuh itu banyak anggota. Dengan kita berdoa Bapa kami, kita menyadari selain kita bertanggung jawab dalam hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga punya tanggung jawab dalam hubungan dengan sesama.
Karena dia juga bapaknya dia. Allah juga bapaknya dia, bapaknya kamu semua. Jadi ketika kita mau berkata-kata yang kurang patut sama orang, ingat bapaknya dia sama dengan bapaknya kita. Berarti kita bersaudara. Saudara begitu dalam itu Bapak kami. Tidak hanya sekedar urutan kata-kata yang indah didengar, tapi maknanya begitu dalam. Next. Ya. Bapak kami belum kelar ini. Ya, baru 2 kalimat, baru 2 kata. Selanjutnya Pak, Bapak kami yang di surga. bukan di Aeon, bukan Bapak kami yang di Aeon, bukan. Bapak kami yang di sorga. Bapak kami yang di Bali, bukan. Bapak kami yang di sorga. Apa pengertian dari kata-kata ini? Ya, itu menyatakan kediaman Allah. Kediaman Allah adalah sorga. Kediaman Allah atau sorga adalah sebuah tempat yang kudus. Kudus itu artinya apa? Terpisah, spesial, ya, jauh dari segala pelanggaran dan dosa. Dan kata-kata ini juga sekaligus mengingatkan keberadaan kita yang masih berada dan tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ketandusan akan kebaikan, penuh dengan kekeringan akan kasih sayang, serta dipenuhi dengan segala macam pelanggaran dan dosa. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, di dalamnya terkandung pengharapan kita akan tinggal bersama dengan Bapa selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, satu pengharapan bahwa kita akan lepas dari segala ketandusan akan kebaikan, kekeringan akan kasih sayang. Kita akan terbebas dari setiap kekotoran, lumpur-lumpur dosa dan pelanggaran. Dan kita akan berada di satu tempat yang istimewa, tempat yang bersih dari semuanya, di mana kita bisa menikmati kekayaan kemuliaannya. Kita bisa menikmati kelimpahan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Melalui kalimat pertama, begitu banyak pengertian yang kita bisa belajar, begitu banyak pemahaman yang harus membongkar cara berpikir kita yang keliru. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia perlu menyadari keberadaannya di hadapan Allah. Ya, doa dipanjatkan dari bumi dan didengar di surga, tanpa harus menghabiskan kuota, tanpa harus cari-cari sinyal dulu. Ya kan? Ketika saudara berkomunikasi dengan kerabatmu yang jauh di pulau yang berbeda dengan kita di seberang lautan sana, kita perlu yang namanya kuota, kita perlu sinyal yang kuat. Tapi ketika engkau berkomunikasi dengan Bapakmu yang di surga, walaupun surga itu tempat yang terpisah jauh dari bumi, gak perlu beli kuota, gak perlu saudara cari sinyal. Sinyalnya adalah hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan. Itu adalah kekuatan sinyal untuk kita terhubung dengan surga. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat kita harus sadar bahwa manusia tidak dapat datang kepada Allah dengan cara yang tidak sopan. Bapa kami yang di surga, dalam konteks berpikir orang Yahudi, orang Yunani, ketika kitab Injil ditulis, mereka punya cara berpikir kalau dunia itu kotor, cemar, najis, rusak, tapi surga itu bersih, kudus, layak. Dengan melihat konsep yang seperti itu, kata-kata Bapa kami yang di surga itu memberikan kesadaran. Ketika kita yang di tempat kotor datang ke tempat yang suci, itu artinya kita harus menyucikan diri, kita harus membersihkan kekotoran, datang kepadanya dengan kelayakan, datang kepadanya dengan sopan. Kira-kira kalau saudara dipanggil nanti, ya tanggal 20 Oktober kan pelantikan presiden, yang milih Prabowo tiba-tiba dapat WA, yang milih saya boleh datang ke Istana Negara. Wah, kira-kira gimana saudara? Mau pakai celana pendek datang ke sana?
Mau pakai kaos oblong? Enggak. Mau pakai sendal jepit? Enggak. Kenapa? Ya saudara sadar keberadaanmu dan keberadaan yang mengundang, betul kan? Wah, di istana negara nggak mungkin saya penampilan begini, ntar diusir sama pas pampresnya. Saudara, kesadaran ini mari kita mau bawa kepada Tuhan. Ya. Mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini. Ini satu kebenaran. Kadangkala kita memperlakukan Tuhan itu lebih rendah daripada kita memperlakukan sesama manusia. Kalau saudara mau kondangan jam 9, bangun jam berapa? Jam 6. Kenapa? Dandan. Tapi ketika saudara mau bekerja, apakah saudara memperlakukan hal yang sama? Harusnya ketika saudara mau datang kepada Tuhan, kok harus berlaku yang lebih daripada ketika mau kondangan. Ya. Satu kali teman saya posting, wah, pakai sambung gini, kondangan. Ya itu udah tradisi Pak. Cuma sentil aja saya bilang. Kalau ke gereja kenapa nggak begitu? Bukankah kita mau berhadapan dengan raja di atas segala raja? Kenapa seolah-olah kalau ke gereja seadanya aja kita persiapan? Bahkan kadang-kala kalau telat bangun kagak mandi, cuma fotokopi aja. Di sini nggak ada, saudara. Di sana banyak. Saudara yang dikasih Tuhan. Yuk, dengan doa Bapa kami kita disadarkan kita sedang menghadap Allah yang kudus, Allah yang di tempat yang kudus, yang di tempat yang mulia. Jangan datang dengan tanpa persiapan, saudara. Persiapan saya mau katakan tidak harus ke sanggul, tidak harus ke salon. Nanti gara-gara ke salon nggak kasih persembahan Natal. Buat habis buat ke salon. Artinya apa? Yuk kita persiapkan kalau mau datang sama Tuhan. Ya, kalau mau datang sama Tuhan itu persiapkan. Please prepare yourself. Dari malam, saudara harus persiapkan. Saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti saudara kalau mau datang kepada seseorang yang kau hormati, ya, bagaimana sikap? Saudara mempersiapkan baik-baik semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Bapak kami yang di surga. Berbiasa. Ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Kita to be continue. Jadi yang to be continue itu bukan cuma drama Korea ya sudah. Ya, belajar firman Tuhan harus to be continue terus. Ya, mari kita datang sama Tuhan. Ya. Ini PPT-nya masih sampai 12. Tapi mari kita mau memaknai, menghayati, meresapi dulu kalimat pertama dari doa Bapa. Saya undang para main musik, kalau singer. Ya apa Bapa, ini aku anak. Dia Abah kita, dia ayah kita. Sadarlah bahwa kematian Tuhan Yesus menebus kita dari segala dosa, membuat kita dengan keberanian percaya boleh memanggil Dia ya Abah, boleh memanggil Dia Bapa. Pikirkan baik-baik saudara, tidak ada satu agama, tidak ada satu konsep kepercayaan, konsep religius apapun di dunia yang mengajarkan memanggil Sang Pencipta dengan panggilan dosa kita menjadi tidak layak menghampiri Bapa. Karena pelanggaran
gerak yang kita buat itu yang memisahkan kita dari Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Tapi dengar baik-baik, firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, ketika kita memilih untuk percaya kepada Putra Allah Yesus Kristus Tuhan, hubungan yang terpisah karena dosa itu kembali disatukan, sehingga dengan penuh keberanian, dengan keyakinan, kita bisa naikkan pujian ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kau pria dengan pujian wanita muda. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Silakan kau wanita panggil Allah. Kau pria berdoa. Ini aku anakmu Tuhan. Layakkan hidup kami datang kepada-Mu. Bersama-sama panggil Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai Saudara, mari kita mau belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajar. Silakan setiap pribadi dengan pengertian yang benar memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Panggil Dia, saudara, Bapa. Seperti seorang anak yang memanggil ayahnya. Seorang anak yang dengan penuh kerinduan memanggil ayah. Seorang anak yang dengan girang menyambut ayahnya yang pulang kerja. Sekarang sedang mengulurkan tangan kepada saudara. Dia ingin menyambutmu. Dia ingin memelukmu. Dengan lembut Dia membelai kepalamu. Saudara, sedikit saya mau bersaksi. Masa kecil saya, masa yang kelabu, saya tidak malu mengatakan itu. Karena dengan saya mengakui, hati saya dipulihkan. Masa kecil saya, masa yang kelabu, saya tidak pernah tahu apa artinya kasih seorang ayah. Saya memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya mereka berisah
mencari jalan masing-masing. Saya ikut ibu. Ibu saya menikah lagi. Dan dengan bapak sambung saya pun pada awalnya saya juga tidak pernah merasakan kasih seorang ayah. Dia tidak pernah memeluk saya. Kedua ayah saya tidak pernah membelai saya. Sampai pada satu titik ketika saya remaja, saya berjumpa dengan Bapa yang baik itu. Bapa yang saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah titik saya dipulihkan. Itulah titik saya mengalami satu transformasi hidup, reformasi hidup yang luar biasa. Dan titik itu membawa saya bisa mengampun kedua ayah saya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Maukah engkau mengalami transformasi itu hari ini? Semua kita tutup mata. Kau yang mengalami kekerasan dari orang tuamu, jangan teruskan itu ke anak-anakmu. Dengar baik para ayah, para ibu. Kalau kau mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang tuamu, jangan teruskan ke anak-anakmu. Berhenti. Dan biar kau mengalami transformasi dari itu. Saudara yang masa lalunya mengalami seperti yang saya alami, dengan semua menutup mata, saudara boleh mengangkat tangan. Saya mau berdoa secara khusus. Yang ditinggalkan, yang tidak dianggap, selalu dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaramu yang lain. Tanpa sadar, alam bawah sadar, kau kecewa, kau marah. Saya mau katakan, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Haleluya. Mulai panggil satu pribadi, Bapak yang baik. Dia siap memulihkan hatimu yang terluka. Panggil, Bapak, Abba, ini aku anak. Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Dengan lembu. Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapamu yang di surga berbeda dengan Bapamu yang di bumi. Dia begitu mengasihi. Dia bisa jadi tempat curhatmu. Ketika kau galau, ceritakan semuanya kepada dia. Panggil dia, ya Bapak, ini aku anakmu. Sekali lagi katakan, ya Bapak. Biar nyanyian ini keluar dari hatimu yang terdalam. Kau menghidupkan kasih Bapa itu. Haleluya, haleluya. Ya Abba, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Abba Bapa, terima kasih untuk aliran kasih. Kami merasakan Kau begitu dekat dengan kami. Bapak hamba berdoa, peluk mereka yang tersakiti oleh ayah kandungnya di dunia.
peluk mereka, pulihkan mereka ya Tuhan yang mengangkat tangan. Biar terjadi pemulihan hari ini. Biar terjadi transformasi dalam hidup setiap kami. Kami menjadi pribadi yang sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Maha Kudus. Sehingga kehidupan kami jaga sedemikian rupa. Kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajarkan satu doa yang dahsyat buat kami. Doa yang bukan sekedar rangkaian kata-kata, tapi doa yang mengubah cara kami berpikir, mengubah cara kami berperilaku. Karena kami adalah anak-anak Bapa di surga. Dan kami bersaudara satu dengan yang lain. Kami adalah keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami datang kepadamu, kami datang dengan layak. Layakkanlah hidup kami Tuhan. Kuduskanlah hidup kami. Biar setiap pujian kami berkenan kepadamu. Biar setiap persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan kebenaran ini. Supaya setiap kami berdoa, setiap kami memanggil Allah dengan sebutan Bapa, kami sadar siapa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila kami ada di tempat ini Tuhan hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh senantiasa mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Tuhan, bila kami juga telah mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan, dengan berkat kesehatan dan sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga apa yang kami kembalikan kepadamu Tuhan, semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini karena kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah sebagian dari firman-Mu ini menjadi motivasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memakai hamba-Mu menyampaikan firman kepada kami, agar kami lebih lagi Bapa setia merenungkan firman-Mu dimanapun kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua kehadiran jemaat GBT ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa di hadapan-Mu. Biar lagi anak-anak-Mu ini Bapa menjadi anak-anak yang taat lagi ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau memakai lebih lagi Bapa. Bapa, kerinduan kami Bapa pada saat ini Bapa, kami ingin mempunyai tempat beribadah yang permanen Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu Engkau sempurnakan ya Bapa. Bapa, minggu ini kami Bapa, kami mempunyai berkat kesehatan yang lebih lagi Bapa. Berkati Bapa Ibu Mesila Bapa yang berbaring dan ingin berkati Ibu Mesila Bapa yang ingin bergabung dengan kami, yang ingin mendengarkan firman-Mu di setiap tempat ini Bapa. Begitu juga di Natal nanti Bapa, kami ingin Bapa Ibu Mesila hadir di dalam Natal nanti Bapa. Begitu juga dengan setiap pengorbanan yang sudah setiap Natal nanti Bapa, kami ingin berjalan dengan lancar Bapa. Bapa, terima kasih Bapa untuk ibadah ini Bapa. Biarlah ibadah ini menjadi kerinduan kami di kemudian harinya Bapa. Kami rindu juga Bapa ingin pulang dari tempat ini, rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami juga menyerahkan dua saudara kami, Bapak Wahyu
Putra Darmadi dan Purita Rohayati ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk keputusan mereka, untuk mereka memproklamasikan iman mereka, menyatakan pertobatan mereka melalui baptisan selam. Kami berdoa supaya Roh Kudus menaungi mereka, membuat mereka mengalami hidup yang diperbaharui. Dan biarlah upacara baptisan sebentar, Tuhan yang hadir, Tuhan sendiri yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kedua saudara kami. Bersyukur mereka menjadi bagian dari kami. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Gerakan bangsa dan negara kami menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Engkau yang memberikan keamanan, ketertiban buat bangsa ini, sehingga semua berjalan dengan baik, pembangunan boleh dilanjutkan. Kami berdoa supaya gereja Tuhan semakin dipersatukan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami di tengah pergantian cuaca yang berubah begitu ekstrim. Kiranya kekuatan, stamina fisik yang dari Tuhan melimpah untuk setiap kami, sehingga kami semua tetap sehat, tetap boleh beraktivitas dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput saudara dan saya masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, surga yang mulia, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur, dengan iman, kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.